PDI Perjuangan seakan mendapat pukulan telak dengan masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia. Apakah manuver Kaisang menjadi pesan tersembunyi Jokowi ke Megawati menyusul alotnya penentuan pasangan calon presiden dan wakilnya? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti mendapat pukulan telak dengan masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Putra orang nomor 1 di Indonesia ini tak sejalan dengan bapak, kakak, dan kakak iparnya. Bukannya mendukung partai yang mengusung bapaknya menjadi presiden dan kakak kandung serta kakak iparnya menjadi wali kota, malah melompat pagar memilih partai lain. Kemauan putra bungsu presiden yang biasa dipanggil Mawar itu memang tidak bisa dihalangi. Walaupun dikata tidak, akan tetap jalan sendiri. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya. Udah, itu aja. Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Gimana? Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Keinginan untuk Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya, kasih. Tak cuma Kaisang yang dibidik oleh PSI, kakaknya pun, Gibran Rakabuming Raka, hampir saja terperangkap jeratan PSI ketika diundang pada acara Kopdarnas yang berlangsung di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Agustus lalu. Pasalnya, ketika Gibran diundang sebagai pembicara di Tenis Indoor Senayan, tiba-tiba saja ada anggota PSI terlihat nyelonong naik atas panggung, berlari, dan ingin memakaikan jas PSI ke badan Gibran. Namun, orang nomor 1 di Solo itu menolak. Katanya, ia masih memiliki KTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Saya datang ke situ bukan untuk apa-apa, untuk narasumber aja, sharing aja. Saya kira acara-acara partai kan pasti didatangi pimpinan-pimpinan dari partai lain. Kecuali pas acara-acara yang internal banget, pembahasan rekom dan lain-lain, aku kan ramai. PSI yang sadar elektoral Jokowi masih tinggi untuk mengatrol suara dan mengincar kursi di DPR pada pemilu 2024, seakan tidak peduli siapa presidennya, asalkan bisa masuk Senayan. Sehingga Kaisang perlu masuk ke dalam lingkaran PSI untuk menjadi penyemangat. Bergabungnya Mas Kaisang ini menjadi tambahan semangat dan energi baru untuk keluarga besar PSI berjuang untuk Indonesia. Mohon doanya dari teman-teman semua. Masuknya putra Jokowi ke PSI, setidaknya PDIP harus berbagi suara dengan partai lain. Dan ini merupakan gempa buat partai berlogo banteng moncong putih. Nah sekarang kalau misalnya PDIP gempa nggak, ya gempa. Karena pemilihnya tentu akan terpengaruh nanti karena center of kandidat kan. Dulu pemilih Jokowi ke PDIP, sekarang terbagi split ke PSI. Pecah. Yang kedua indikasinya adalah Kaisang, misalnya Gibran, yang sebetulnya bisa menjadi representasi itu juga nggak bisa Gen Z milenial. Yang ketiga adalah menarik sebetulnya gempanya adalah setelah partai dibagi-bagi seperti itu, kemudian Kaisang juga tidak solid ke PDIP. Akhirnya yang ketiga adalah musibahnya PDIP adalah yang paling berat menurut saya adalah ketika hari ini PDIP punya ADRT tapi susah untuk menerapkan dengan kasus seperti ini. Untuk equal, untuk setara ke depannya. Bahkan saat lagi menjabat presiden, bisa saja Jokowi pun ikut lompat pagar mengikuti putra bungsunya. Di 2024 nanti selesai ya masa jabatannya, apakah Jokowi tetap akan di PDIP ataukah bisa loncat ke partai lain?
itu juga mungkin terjadi. Diawali dengan masuknya Kaisang ke PSI, bahwa bisa jadi Jokowi juga ke depan akan loncat pagar, akan loncat partai. Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang sering saya katakan, bahwa Jokowi ingin punya backup, ingin punya benteng, ya, ingin punya pengaman ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, maka membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu dukungan dari partai. Namun, apakah baca pres Ganjar dirugikan? Atau siapakah yang untung? Apakah Prabowo atau Anies Baswedan yang diuntungkan dari peristiwa ini? Tim TV One mengabarkan.